Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salaf fil I'tiqad oleh Al-Imam Harab Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, kita masih dalam pembahasan poin ke-48, tepatnya pada ucapan Imam Harab Al-Kirmani halaman 61, kata beliau yaqdhanu la yashu. Sahih? Betul enggak? Nah, ini kita baca dulu footnote-nya. Footnote yang pertama, kata beliau, sudah apa belum ini? Sudah kita baca footnote-nya? Hah? Belum. Baik. Kata pentahqiq, hadhihi lafdhatu yaqdhan lam tarid fil kitabi wala sunnah. Yaqdhan itu yang terbangun, yang terjaga. Itu makna yaqdhan, yang terjaga atau yang tidak tidur. Istaiqadha yastaiqidu. Kata pentahqiq, lafaz ini tidak ada pada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Walladhi alaihi salaful ummah wa huwal aslam al-wukuf haitsu waqafan nassu, yang merupakan manhaj salaf, dan ini yang lebih selamat, berhenti kemana nas itu berhenti. La siyama fi asma'illahi ta'ala wa sifati, terlebih lagi dalam bab nama-nama dan sifat Allah, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul kitab wa sunnah.
Kita tidak melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah kita tetapkan. Yang dinafikan oleh Al-Quran dan Sunnah kita nafikan. Yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran, ya sudah kita diam. Ini yang al-aslam. Dan ini sudah kita sampaikan, an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan dalam bab nama dan sifat Allah, tauqifiyun. Itu harus berdasarkan dalil. Kita menetapkan sifat Allah ini dan itu harus ada dalilnya. Dari ayat ataupun dari hadis yang sahih. Demikian pula menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah harus dengan nas. Naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kata Imam Al-Auza'i, kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Kemudian kata beliau, walau abbaral musannif an hadal makna bil alfadhi syar'iyyah lakana aula wa aslam. Seandainya Imam Harab Al-Kirmani mengungkapkan hal ini dengan lafadz yang syar'i, yaitu lafadz yang ada nasnya, ya, itu lebih utama dan lebih selamat. Contohnya apa? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk ataupun tidur. Itu yang selayaknya dijadikan sebagai redaksi dalam pembahasan ini. Dan ini sudah kita sampaikan dari pembahasan sebelumnya, yaitu kata-kata sami'un la yasyuku basirun la yartabu. Ini selayaknya tidak dipakai, ya, meskipun kita meyakini beliau menghendaki apa yang, ya, tersirat di dalam ayat-ayat ataupun hari-hari Rasulullah SAW. Namun tetap kalau, ya, itu suatu yang kurang tepat, kita harus betul-betul luruskan. Kemudian kama qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini yang lebih tepat dalam pembahasan tadi. Tidak selayaknya dikatakan yaqdhan. Ya, Allah itu terjaga dalam artian tidak tidur. Ini lafadz yang tidak ada nasnya dalam ayat ataupun al-hadis. Adapun Allah tidak tidur, dalilnya dalam ayat tadi dan juga dalam Sahih Muslim, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah itu tidak tidur dan tidak selayaknya untuk tidur. Itu sekali lagi lafadz yang syar'i yang layak untuk sebagai pengganti lafadz yaqdhan la yashu. Kemudian Allah itu raqibun, maha mengawasi. Ini ada dalilnya, ya, insyaallah semuanya disebutkan dalil-dalilnya oleh pentahqiq di sini. Footnote yang kedua dalilnya innallaha kana 'alaikum raqibah. Dalam khutbatul hajah yang kita sampaikan, ya, di awal kajian tadi surat An-Nisa ayat pertama, innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah maha mengawasi kalian, raqib. Demikian pula la yaghfalu, dan Allah itu tidak lalai. Ini juga ada dalilnya. Ya, penetapan raqib ada dalilnya. Penafian sifat ghaflah, lalai, ini juga ada dalilnya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah, Rabb kalian, tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Ini sekali lagi dalilnya ada. Penetapannya raqibun dan penafian la yaghfal juga ada dalilnya. Ya takallam, Allah berbicara, juga banyak dalilnya. Ya, footnote yang ketiga dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya bicara, pembicaraan. Dan ini sudah kita bahas kajian kemarin hari Rabu, akidah Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Allah berbicara bisautin, dengan suara. Ini ijma' as-salaf. Yang menyelisihinya,
Ya, sekali lagi menyelisih akidah as-salaf. Allah yatakallam bisautin. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Dan yang mengingkari sifat kalam bagi Allah bisa keluar dari al-Islam. Dan sudah kita sampaikan, hukuman bagi yang mengingkari Allah berbicara ini adalah hukuman mati, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri dengan perintah dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik dan dengan fatwa para ulama untuk menghukum mati Ja'ad bin Dirham karena dia yaz'um annallaha lam yukallim Musa, karena dia mengklaim Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa, padahal ayatnya jelas wa kallamallahu Musa taklima. Kalau dalam bahasa taklima ini maf'ul mutlak untuk menegaskan betul-betul Allah itu berbicara. Dan sudah kita sampaikan juga ucapan Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya oleh putranya, ada sekelompok orang yang mengklaim Allah berbicara dengan Nabi Musa itu tanpa suara. Kata Imam Ahmad, bala, tidak benar itu. Allah yatakallam bisautin, Allah berbicara dengan suara. Itu kata Imam Ahmad yang dinukil oleh putra beliau dalam kitab As-Sunnah. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, Allah yatakallam. Sekarang sekedar tombong ngantuk. Apa boleh Allah disifati dengan yaskut, diam? Allah yatakallam, ya. Nasnya tadi wa kallamallahu Musa taklima wa kallamahu rabbuhu. Sekarang apakah Allah tersifati dengan sifat sakata yaskutu, diam? Ada yang bisa menjawab? Hah? Antum kok diam? Baik, La atau la adri? Hah? Tidak ada apa? Sudah teliti antum? Ya, utara dit. Ada yang bisa menjawab? Apa perinciannya? Baik, paling tidak antum nggak ngantuk sudah. Yang benar, na'am, Allah yusaf bisukut. Dalilnya hadis dalam Arba'in Nawawiyah. Wasakata an asya'a ghaira nisyanin lakum. Allah diam dari asya, beberapa hal, bukan karena lupa, namun sebagai rahmat atas kalian. Dan ini tidak bertentangan dengan sifat Allah yatakallam. Ini sekedar tambahan atau pendalaman sedikit tentang sifat al-kalam bagi Allah. Kalau sudah kita sampaikan insyaallah mulai dari kajian Al-Mukhtasar fi Ushul Sunnah, sifat kalam itu dzatiyah atau fi'liyah? Ahsan. Dari satu sisi, sifat kalam bagi Allah sifat dzatiyah, yang Allah senantiasa tersifati dengan sifat kalam tersebut. Paham dong? Karena ini sifat yang terpuji, sifat yang positif istilahnya, sifat yang dengannya Allah yuhmad. Makanya Allah banyak mencela berhala kaum musyrikin, di antaranya karena mereka tidak bisa bicara. Contoh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala, patung-patung kaum beliau, ketika beliau istilahnya ditangkap, diinterogasi, kata Nabi Ibrahim, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya kepada Tuhan-Tuhan kalian itu, kalau mereka bisa apa? Berbicara. Maka al-ilahul haq, Allah yang maha al-haq, itu
punya sifat al-kalam. Karena sesembahan yang batil itu la yatakallam. Paham? Ini tadi diantaranya. Adapun Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan seterusnya. Dari sisi Allah yatakallam, ya, dengan sifat yang dzatiyah tadi, itu lawan Allah mutakallim adalah akhras. Paham? Bisu. Paham? Ini tidak Allah tersifati dengannya. Karena tadi sifat tidak bisa bicara, dari asalnya ini sudah tidak terpuji. Bentuk sebagaimana berhala-berhala tadi. Adapun sifat kalam dari sisi yang lain, sifat apa? Fi'liyah. Artinya kapan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Gak terus-menerus Allah apa? Berbicara. Paham tuh? Kadang Allah berbicara dengan para malaikat, dengan para nabi, Nabi Musa, Nabi Adam, para penduduk surga. Paham tuh? Tapi terkadang Allah apa tadi? Sakataan asya. Paham tuh? Jadi sakata ini lawan dari sifat kalam yang merupakan sifat apa? Dzatiyah fi'liyah. Yang fi'liyah. Paham tuh? Maka jangan ragu. Bukan berarti kalau Allah tersifati dengan sifat diam itu bertentangan dengan sifat yatakalam, tidak. Paham ya? Anak ulangi lagi. Kalamullah, sifat kalam bagi Allah itu ada dua sisi. Asal kalam itu dzatiyah, sifat dzatiyah yang Allah tersifati dengannya. Paham dong? Lawannya ini, lawan sifat kalam yang dzatiyah ini, itu sifat bisu. Ini yang Allah tidak apa? Tersifati dengannya. Paham dong? Ya, dengan dalil tadi. Karena berhala-berhala Allah celah karena apa? Tidak bisa bicara. Kemudian sifat kalam dari sisi yang lain sifat apa? Fi'liyah, yaitu alias kapan Allah berbicara sesuai dengan apa? Kehendaknya. Ini lawannya apa? As-sukut. Dan ini Allah apa? Tersifati dengannya. Dalilnya hadis tadi. Wasakataan asya. Paham dong? Jadi jangan ragu, jangan ditafsir lagi sudah. Paham dong? Ya sudah, iya Allah tersifati dengan sifat yaskut. Karena apa tadi? Penetapan, penafian yang berkaitan dengan sifat Allah itu tauqifi, dan ini ada dalilnya. Paham dong? Baik, ana ulangi lagi. Halillah yusab bisukut. Nah, apakah Allah tersifat dengan sifat diam? Mana dalilnya? Tadi hadis wasa kata taib ala qul jazakumullah khairan. Kemudian kata Imam Harab Al-Kirmani, wa yataharrak, bergerak, dan Allah itu bergerak, yataharrak. Ini ada catatan kakinya juga yang penting. Dan secara global ini panjang, ini paling panjang footnote-nya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sampai hampir 2 halaman setengah lah kurang lebih footnote-nya. Nah, meringkasnya sama dengan pembahasan yang sebelum-sebelumnya, masalah al-alfat al-mujmalah. Lafaz-lafaz yang apa? Yang global, yang tidak ada nas, ayat atau hadis yang menetapkan atau apa? Menafikan. Maka sikap yang terbaik bagaimana? Memperinci. Taib, ada yang mau memperinci? Apa contoh perinci itu gimana caranya? Nah, cara memperincinya gimana? Apa makna memperinci di sini? Kan sudah berkali-kali kita lewat, masa nggak paham-paham juga? Atau nggak bisa jawab? Insya Allah bisa lah, cuma tinggal di-on-kan. Secara umum saja, apa maksud memperinci di sini? Nggak ada yang jawab. Ajib. Memahami maksud dulu. Memahami taib ahsan.
Ya, ditanya apa maksud yataharrak di situ. Kalau yang dimaksud itu sesuai dengan dalil, maka diterima maknanya, lafadznya nggak usah dipakai. Tapi kalau lafadznya tidak sesuai dengan nas, maka dua-duanya ditolak, lafadz dan apa? Maknanya. Paham dong? Ini secara umum. Nah, lafadz yataharrak seperti tadi, ya, pastikan itu lafadz yang global, mujmal, minal alfat al mujmalah. Kenapa? Karena tidak ada dalil penetapan penafiannya dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahih. Maka yustafsal. Kalau maksud yataharrak, Allah itu maksudnya yanzil minas sama'i dunya. Allah yaji yaumal qiyamah. Maka nusbit al makna, ya, wa natruku lafdhais yataharrak. Itu yang, ya, ringkasnya. Paham dong? Meskipun ada dari sebagian salaf yang memakai kata-kata yataharrak, tapi tadi maksudnya Allah itu yaji, ya, pada hari kiamat, datang pada hari kiamat, wa ja'a rabbuka. Kemudian juga apa? Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ya, ini seperti yang sudah kita bahas dari pembahasan al-had lillahi ta'ala. Lafadz yang global perlu diperinci. Paham dong? Paham lah? Nah, cuma sekali lagi, ya, ini ada dari salaf yang menetapkan, tapi maksudnya tadi sebagaimana al-had itu ada yang menetapkan dari salaf, Abdullah Mubarak, Harb al-Kirmani, dan juga di sini Harb al-Kirmani menetapkan sifat Allah yataharrak. Maka jangan gagal paham kemudian langsung divonis beliau mubtadi'. A'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi maksud beliau tadi Allah yaji yaumul qiyamah. Kita baca sedikit, ya, kita ringkas saja footnote-nya karena panjang sekali. Kata pentahqiq footnote yang keempat halaman 61, lafdzul harakati wa wasfullahi ta'ala bihi mimma waqa'al khilaf fihi baina ahli sunnah wa ghairihim min ahlil kalam wal falsafah. Lafadz al-harakah, bergerak, dan mensifati Allah dengannya, ini termasuk hal yang merupakan khilaf, ya, di antara ahli sunnah dan selain mereka dari ahli kalam dan falsafah. Faharab al-Kirmani qad asbata hadal lafdha kama tara. Imam Harab al-Kirmani menetapkan lafadz ini, ya, demikian pula Imam Ad-Darimi dalam kitab Raddud Darim ala Bishr al-Marisi. Kemudian kata beliau, wala raiba anallaha ta'ala muttasifun bil maji. Tidak diragukan lagi Allah tersifati dengan sifat datang, wa ja'a rabbuka, wa nuzul, Allah turun ke langit dunia, wal istiwa, ya, wal qabad, menggenggam, wal basat, membentangkan, seperti yang akan disampaikan setelah ini. Wa nawiha minas sifatil fi'liyah, dan masih banyak lagi sifat-sifat fi'liyah bagi Allah. Wa hadis sifat hiyallati bana 'alaiha man atsbata lafdzul harakah lillahi ta'ala. Inilah sifat-sifat yang dimaksud oleh para ulama salaf dengan kata-kata Allah tersifati dengan sifat apa? Bergerak. Paham? Allah membentangkan tangannya, Allah menggenggam tangannya, Allah datang pada hari kiamat. Itu kata mereka, maksudnya Allah itu punya sifat yataharrak. Paham dong? Nah, maka dari sini tadi kita tahu, oh, maksud dari ulama salaf memakai kata-kata yataharrak itu sifat-sifat tadi. Meskipun yang lebih tepat cukup dengan lafadz yang apa? Asy-syar'i. Contoh, Allah datang, Allah turun ke langit dunia seperti kiamat terakhir. Itu yang lebih aslam, lebih selamat. Maka langsung saja kita baca ringkasannya, kesimpulan dari pentahqiq halaman 63, paragraf sebelum yang terakhir. Wal haqqu fi hadil mas'alah. Ketemu halaman 63. Halaman 63, paragraf sebelum terakhir. Wajatum? Ketemu. Kata pentahqiq, wal haqqu fi hadil mas'alah, yang benar dalam pembahasan, ya, sifat yataharrak tadi, wallahu ta'ala alam, madzhaba ilaihi ba'du ahlil ilmi min anna lafdzul harakah ghairu ma'thur. Yang lebih benar wallahu ta'ala alam
apa yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya lafadz al-haraka bergerak itu tidak ada nasnya. Wa alaihi fala yusbat wa la yunfa. Maka sebagaimana kaidah dari awal, lafadz yang global yang tidak ada nasnya dalam penetapan peniadaannya tidak boleh ditetapkan, tidak boleh dinafikan. Bal yutawaqqafi, ya tadi diperinci. Wa amma ma urida bi minal ma'ani sahihah tsabita fil kitab wa sunnah fa inna yu'abbar anha bi alfadhin nusus. Ya, kalau yang dimaksud dari bergerak itu adalah makna yang sesuai dengan dalil ayat atau hadis, maka cukup diungkapkan dengan lafadz-lafadz nas itu sendiri. Seperti Allah turunkan nuzul, wal istiwa, Allah istiwa di atas aras, tinggi di atas aras, wal qabad, ya menggenggam, wal basat membentangkan, wal maji datang, wa nahwiha. Dunal luju ila alfadzin mushtabihatin mujmalah. Tanpa memakai lafaz-lafaz yang ya mushtabiha, yang samar-samar, yang global. Kama huwa manhaju ahlussunnah wal jamaah fil alfadhil mujmalah. Sebagaimana hal ini adalah manhaj ahlussunnah dalam lafaz-lafaz yang global. Paham dong? Sedikit ya tambahan. Mungkin ada, wallah alam ada atau tidak, barangkali kalau ada pertanyaan, kan katanya ini ijma' salaf. Paham dong? Kok masih dikritik Ustaz? Kita katakan, kata para ulama, ijma' salaf yang dimaksud dalam kitab ini adalah bil jumlah. Secara umum kalau bisa dikatakan 9% isinya di sini apa? 1%-nya ini yang apa? Ijtihadnya dari Imam Harab Al-Kirmani. Dan ini juga timbangannya diukur dengan apa? Kitab-kitab akidah salaf yang lain. Paham dong? Nah, sekali lagi yang dimaksud dengan ijma' salaf dalam kitab ini bil jumlah. Secara umum isinya tentang ijma' salaf. Adapun beberapa poin memang tadi ini tidak dikatakan sebagai ijma' karena kalau dilihat, diteliti di kitab-kitab akidah yang lain tidak ada itu. Paham dong? Seperti tadi kata-kata Allah disifati dengan yaqdha, tidak ada. Lal ayat walal hadis. Demikian pula dalam kitab-kitab akidah yang sudah alhamdulillah kita banyak kaji, tidak ada lafaz kata-kata apa yaqdha yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimallahu al-muallif di sini. Baik, paham dong? Ana ulangi. Apakah Allah tersifati dengan sifat yataharrak bergerak? Iya, diperinci, ditanya dulu apa maksudnya. Kalau dimaksudnya adalah Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, Allah istiwa di atas aras, maka bagaimana kelanjutannya? Terima apanya? Lafadznya? Maknanya lafadznya? Lafadznya tidak perlu dipakai. Paham tuh? Nah, sekali lagi ini banyak yang perlu untuk diingat terus. Lafaz-lafaz yang mujmalah, yang global, sikapnya sama. Entah itu masalah Allah diarah atau tidak diarah, Allah jisim atau tidak, Allah punya had atau tidak. Banyak yang perlu dikembalikan kepada kaidah ini, penting sekali. Makanya perlu untuk terus diulang-ulang. Lanjut kembali ucapan Imam Harab Al-Kirmani yang berkaitan dengan penetapan sifat-sifat Allah. Kata beliau, wa yasma' wa yubsir. Ini sudah kita lewati pada awal. Poin 48. Allah Sami, Allah Basir. Sami, Basir itu nama Allah. As-Sami wa huwa Sami'u Al-Basir. Sifatnya yasma', mendengar. Wa yubsir, melihat. Dalilnya wa huwa Sami'u Al-Basir. Kemudian wayandur, ini juga maknanya kurang lebih sama dengan yubsir, melihat. Disebutkan dalilnya, di antaranya firman Allah surat Ali Imran ayat 77, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak melihat kepada mereka, yaitu yang menjual,
ya perjanjian dengan Allah. Allah tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Kata-kata Allah tidak melihat kepada mereka yaitu kepada yang Allah sebutkan tadi. Innal ladzina ishtaruna bi ahdillahi wa imanin tsamanan qalila. Maka kebalikannya, yang tidak melanggar hal tersebut, maka Allah akan melihat kepada apa? Mereka. Lanjutan dalilnya hadis Rasul SAW, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ila yaumal qiyamah. Barang siapa yang menurunkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki karena sombong, Allah tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Lawannya, kalau tidak menurunkan ya sampai ke mata kaki, menutupi mata kaki, berarti Allah apa? Melihat kepada mereka. Kalau ada syubhat, berarti boleh kalau nggak sombong. Maka kita katakan nas yang lain itu mutlak, ya, yaitu sabda Rasul SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar, yang menurunkan kain pakaiannya sampai menutupi mata kaki ancamannya neraka. Kalau nggak pakai sombong ancamannya neraka. Kalau sombong ancamannya tidak dilihat oleh Allah. Antum pilih yang mana? Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu salam wal afiyah. Itu diantaranya bantahan para ulama karena nasnya berbeda. Ancaman yang khuyala la yang durillah, Allah tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Itu yang khuyala. Yang nggak khuyala ada ancaman lainnya. Dua-duanya apa? Sama-sama haram. Paham? Nah, ini sekali lagi yang ditegaskan oleh para ulama. Intinya pembahasannya lam yandurillah, yang menurunkan kain pakaiannya sampai menutupi mata kaki dengan sombong, Allah tidak melihat mereka. Berarti yang tidak berbuat demikian Allah melihat mereka. Nah, kemudian wa yaqbid wa yabsut. Allah punya sifat yaqbid, menggenggam, wa yabsut. Dalilnya footnote yang kedua, surat Al-Baqarah 245, wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Allah yang menggenggam, Allah yang membentangkan, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari Muslim, yaqbidullah al-arda, Allah menggenggam bumi, wa yatwis samawati biyamini, dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Ini sebagaimana dalam surat Az-Zumar, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Ini wajib ditetapkan sifat Allah menggenggam, membentangkan sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk, tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh diselewengkan maknanya, dan tidak boleh dinafikan. Dan ini sekaligus bantahan kepada yang hanya membatasi sifat Allah pada sifat 20, sifat 7. Nggak ada sifat-sifat ini, padahal ayat-ayatnya, dalil-dalilnya jelas. Nah, Ahlussunnah menetapkan semua yang Allah tetapkan. Ini konsisten. Apa yang Allah tetapkan, ditetapkan. Yang ditetapkan Rasul ditetapkan, ya, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibagaimanakan, tanpa diselewengkan maknanya. Wa yafrah, Allah punya sifat bergembira. Dalilnya footnote yang ketiga dalam Sahih Bukhari Muslim, lallahu afrah bi taubati abrihi min ahadikum. Ya, Allah lebih bergembira dengan taubatnya hambanya daripada salah seorang di antara kalian sakata ala ba'di, yang dia jatuh dari untanya, waqad adallahu fi ardi falah, dan dia tunggangannya itu hilang di tanah gurun pasir. Itu dalilnya lallahu afrah, Allah lebih bergembira sesuai dengan kebesarannya. Kemudian berikutnya wa yuhib, Allah punya sifat cinta sesuai dengan kebesarannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, Allah pasti mencintai kalian. Demikian pula dalam ayat ini Al-Maidah 54, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbunah. Allah akan mendatangkan sekelompok orang yang dia Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah menetapkan
dia punya sifat cinta dan manusia juga punya sifat apa? Cinta. Apakah ini namanya tasbih? Tidak. Ya, sekedar penetapan makhluk punya rasa cinta tidak mengharuskan menyamakan ya rasa cintanya dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa yakrah, Allah punya sifat benci. Yakrah, kariha yakrahu, dalilnya footnote yang kelima surat At-Taubah 46, walakin karihallahum bi'atsahum, namun Allah membenci keberangkatan ya mereka, yaitu orang-orang al-munafiqin. Dalam hadis, innallaha harrama alaikum huquqal ummahat wa wa'dal banat. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa kariha lakum qila wa qal. Allah membenci qila wa qal, gosip. Wa kathata su'al, banyak tanya namun tidak ada faedahnya. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Wa kariha, ya, sekali lagi dalam hadis ini Allah disifati dengan kariha, dalilnya jelas ayat dan al-hadis. Kemudian sifat yang berikutnya wa yubghid, kalau terjemahnya kurang lebih sama, wa yakra wa yubghid wa yaskhat, ya Allah membenci, Allah yubghid, membenci. Dalilnya ya footnote yang pertama halaman 65, dalam hadis dikatakan ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang Allah cintai adalah masjid. Wa abghadul bilad, dan tempat yang paling Allah murkai aswaquha, pasar. Nah, ini sifat abghadha yubghidu, Allah membenci. Namun bukan berarti haram datang apa? Kalau nggak ada kebutuhan jangan nongkrong di bawah. Baik. Kemudian Allah punya sifat yarda, Allah ridha. Dalilnya banyak sekali, diantaranya laqad radhiyallahu anil mu'minin, Allah sungguh ridha terhadap orang beriman, yaitu para sahabat, id yubayi'unaka tahta syajarah, ketika mereka membayatmu di bawah pohon. Dalam ayat radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini nggak ada pada sifat 20, sifat ya berapa lagi itu, nggak ada. Nah, ini sekali lagi tidak benar sama sekali menakwilkan, membatasi sifat Allah tersebut. Sifat Allah lebih dari ya itu semuanya, bahkan hanya Allah yang tahu berapa jumlah apa sifatnya. Sebagaimana namanya hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Yang 99 hanya sebagian saja. Nah, wa yaskhatu, Allah tadi murka, wa yaghdab, Allah marah. Ini juga sama, semuanya berdasarkan dalil. Ya, di antara dalilnya yaskhat, Allah berfirman, ya labi sama qaddamat lahum anfusum an sakhitallahu alaihim, Allah murka ya kepada mereka. Kemudian dalil yaghdab, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim, wahai orang-orang beriman, jangan kalian berwala loyalitas kepada sekelompok orang yang Allah murka atas mereka. Ya, sifat al-ghadab sesuai dengan kebesarannya. Kalau ahlu takwil, ya mereka apa? Mentakwilkan al-ghadab dengan istilah iradatu al-intiqam. Maksud ghadab itu adalah Allah menghendaki untuk menyiksa mereka. Itu dikembalikan kepada salah satu sifat yang 7, al-iradah. Kenapa kok mereka nggak mau mengatakan Allah punya sifat murka? Kata mereka, kalau ditetapkan Allah punya sifat murka, nanti sama dengan makhluk. Dan namanya ya murka itu maknanya ghalayanud dam, mendidihnya darah. Maka dijawab oleh para ulama, ente belum sudah mentasbih. Itu apa? Ya, mengatakan murka itu, marah itu artinya mendidihnya apa? Ente menyamakan murkanya Allah dengan murkanya siapa? Manusia. Inilah ahlu ta'wil, waqau fi tasbih qabla ta'wil. Ya, sabbahu awalan thumma awalu. Mereka mentasbih dulu Allah dengan sifat makhluk, kemudian mereka apa? Ta'wil. Makanya kalau mereka menuduh kita
musyabbiha mujassimah, ini namanya maling teriak apa? Mereka yang mentasbih, kita nggak pernah mentasbih, kita hanya menetapkan Allah punya sifat murka sesuai dengan kebesarannya. Ini dalilnya, ya. Namun kata mereka, wah kalau ditetapkan nanti mirip sama dengan apa? Kemudian kalau dikejar lagi, maksudnya itu Allah menghendaki dikembalikan kepada sifat apa? Iradah. Kalau dikejar lagi, manusia juga punya sifat apa? Iradah, kehendak. Ya, kita datang ke sini karena kehendak. Paham? Innamal a'malu binniyat. Kalau mereka menjawab, beda kehendak Allah dengan kehendak. Kita katakan demikian pula. Murkanya Allah nggak sama dengan murka apa? Itu kok ngeyel, itu kok bulat. Faham tuh? Ya, tetapkan Allah punya sifat murka sesuai dengan kebesarannya. Laisa kamitslihi selesai masalah. Jemaah tadi, penyakit mereka itu pertama kali dari virus tasbih yang ada pada otak mereka. Namun mereka nggak ngaku, padahal tadi sekali lagi kalau Ahlussunnah menetapkan tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan, tanpa mentakwilkan, selesai masalah. Tetapkan apa adanya. Kemudian kata beliau wa yarham, Allah punya sifat kasih sayang. Insyaallah kita lanjutkan pada azan. Allah taala. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Di antara sifat Allah kata Imam Harb Al-Kinmani rahimahullah, wa yarhamu, Allah mengasihi, menyayangi. Dalilnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap nama kaidahnya punya apa? Sifat. Setiap nama mengandung sifat, tapi nggak semua sifat mengandung apa? Nama. Contoh tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Allah yarham, wasiat rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Allah punya sifat istiwa. Ar-Rahman al-Asis tawa, tapi nggak ada nama Allah mustawin. Beda sekali lagi, kaidahnya jangan disamakan. Setiap nama pasti mengandung apa? Sifat, tapi nggak semua sifat mengandung apa? Nama. Taib. Di antara dalilnya al-hadis anna Nabi sallallahu qala lama qadallahu al-khalqa kataba fi kitabi fa huwa indahu fawqa arsy. Ketika Allah mentakdirkan makhluk, Allah mencatat dalam Lauhul Mahfuz dan itu ada di sisinya di atas al-arsy. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Itu ada banyak sifat-sifat Allah. Sifat al-khalq, menciptakan. Sifat Allah kataba, menulis. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, sifat rahmat bagi Allah. Ini intinya. Dan ini sudah kita kaji pada kitab pengajian kitab Ushulul Iman oleh Syekhul Islam Abdul Wahhab rahimahullah di ahad pertama kemarin. Penetapan sifat rahmat. Di antara dalilnya hadis dalam Sahih Muslim juga, innalillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahida bainal jinni wal ins. Dan Allah menurunkan satu rahmat di antara jin dan manusia, wal bahaim, binatang-binatang ternak, wal hawam, binatang-binatang atau serangga, fabiha yata'atafun. Dan dengan satu rahmat yang Allah turunkan di bumi itulah mereka manusia, jin, makhluk-makhluk yang lain, binatang saling mengasihani, menyayangi. Wabiha yatarahamun, dan dengannya mereka saling menyayangi. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dan dengan satu rahmat itulah binatang buas mereka menyayangi anaknya. Sebuas-buas binatang masih menyayangi apa? Nah, lihat bagaimana singa menggendong apa? Anak-anaknya, bayi-bayinya, kelihatannya digigit, namun apa? Penuh dengan kasih sayang, nggak akan luka. Paham? Dan yang viral kemarin apa? Gajah, bagaimana ketika anaknya tertabrak truk, di Malaysia sana, sang ibu menunggu semalaman. Ini luar biasa kasih sayang binatang tersebut. Ini sekali lagi yang dikatakan oleh Rasulullah, dengan rahmat yang Allah turunkan itulah binatang-binatang pun saling menyayangi. Taib.
Wa akharallah tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah menyimpan 99 rahmat di hari kiamat bagi hamba-hambanya. Semoga Allah merahmati kita di dunia wal akhirah. Kemudian wa ya'fu wa yaghfiru. Allah memaafkan, Allah mengampuni. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Wa yaghfiru. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Wa yu'ti wa yamna. Allah punya sifat memberi dan mencegah. Ya, sebagaimana dalam zikir yang kita sering ucapkan, Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta. Baik, ana rasa cukup yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, barangkali yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema tadi, tafadhalu. Tidak ada? Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.